Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk materi profesional IPS part 61. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Itu soal yang pertama. Pemerintah berhasil dalam memadamkan pemberontakan PKI di Madiun 1948 melalui titik-titik. A. Pengerahan pasukan RPKAD untuk menyerang basis pertahanan PKI di Solo. B. Penyerangan markas PKI dan penangkapan tokoh-tokohnya di Surakarta. C. Politik blokade Madiun sehingga PKI di Madiun kekurangan bahan makanan. D. Pengiriman pasukan Siliwangi untuk menumpas PKI di Madiun. Atau E. Pemecatan seluruh tentara yang terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Pengiriman pasukan Siliwangi untuk menumpas PKI di Madiun. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perjuangan rakyat semesta atau Permesta di Manado berhasil dipadamkan oleh pemerintah melalui titik-titik. A. Operasi Banteng. B. Pembentukan Dewan Manguni. C. Pembentukan Dewan Gajah. D. Operasi Sabta Marga. Atau E. Operasi Sadar. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Operasi Sabta Marga. Oke, soal nomor 3. Perhatikan data berikut ini. 1. Rempah-rempah sebagai emas hitam Eropa. 2. Kemajuan iptek. 3. Perubahan konstelasi politik di Konstantinopel. 4. Misi diplomatik. 5. Indonesia sebagai pasar potensial. Dari data di atas, faktor-faktor yang mendorong bangsa Portugis datang di Indonesia ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1, 4, dan 5. B. 1, 2, dan 3. C. 3, 4, dan 5. D. 1, 2, dan 4. Atau E. 2, 3, dan 5. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. 1, 2, dan 3, yaitu rempah-rempah sebagai emas hitam Eropa, kemudian kemajuan iptek, dan yang terakhir perubahan konstelasi politik Konstantinopel. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Tuntutan pemuda dan mahasiswa melalui gerakan reformasi 1998 adalah titik-titik. Turunkan Presiden Soeharto, turunkan harga BBM, selamatkan moral bangsa dan bubarkan Partai Golkar. B. Pemisahan antara TNI dan kepolisian, turunkan Presiden Soeharto dan turunkan harga kebutuhan pokok. C. Turunkan harga, hapus duwe fungsi ABRI, kembali ke UUD 1945 dan bubarkan Partai Golkar. D. Hapus duwe fungsi ABRI, turunkan Presiden Soeharto dan bubarkan partai-partai politik semasa Orde Baru. Atau E. Turunkan Presiden Soeharto, turunkan harga, hapus duwe fungsi ABRI dan bubarkan Partai Golkar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Turunkan Presiden Soeharto, turunkan harga, hapus duwe fungsi ABRI dan bubarkan Partai Golkar. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Raja Singasari yang paling banyak melakukan ekspedisi penaklukan adalah titik-titik. A. Jayakatwang. B. Kertanegara. C. Kartarajasa. D. Ken Arok. Atau E. Wisnuwardhan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Kertanegara. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pada 20 September 1953, Daud Biro memproklamasikan NII atas nama masyarakat Aceh, menyatakan Aceh dan daerah-daerah sekitarnya menjadi bagian dari NII, pimpinan Kartosuwiryo Jawa Barat. Setelah 9 tahun pemberontakan ini,
akhirnya berhasil dilepas melalui titik-titik? A. Pemberian kembali status daerah istimewa bagi Aceh yang setingkat provinsi oleh pemerintah. B. Operasi militer dan penerangan-penerangan melalui musyawarah kerukunan masyarakat Aceh. C. Pendekatan kekeluargaan dengan memberikan kebebasan pada masyarakat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri. D. Operasi militer dengan pengerahan pasukan pemerintah secara besar-besaran ke wilayah Aceh. Atau E. Operasi gabungan yang melibatkan rakyat dengan fokus sasaran penangkapan Daud Beoru. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Operasi militer dan penerangan-penerangan melalui musyawarah kerukunan masyarakat Aceh. Soal nomor 7. Safruddin Prawira Negara memiliki peran penting pasca agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948, yaitu titik-titik. A. Membentuk pemerintahan pelarian Indonesia di India dengan bantuan India. B. Membentuk pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan Permesta. C. Membentuk pemerintah darurat politik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. D. Membentuk pemerintahan pelarian yang berdaulat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atau E. Menggantikan Soekarno sebagai pejabat presiden yang memiliki otoritas penuh. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Dengan kajian terhadap peralatan manusia purba di Indonesia, von Hengelder menarik sebuah kesimpulan bahwa titik-titik. A. Persebaran manusia purba berasal dari Afrika dan Asia Timur. B. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. C. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi dari Afrika. D. Arus migrasi manusia purba di Indonesia berasal dari Cina Selatan. Atau E. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Austronesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam penulisan sejarah, terutama yang dimensi temporalnya panjang, penting bagi sejarawan untuk menyusun periodisasi. Pemakaian periodisasi efektif untuk mengaktualisasikan titik-titik. A. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang manusia. B. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang waktu. C. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terperinci. D. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang sesuatu yang unik, sekali terjadi dan tidak bisa diulang. Atau E. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang sesuatu yang bermakna sosial. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pengertian sejarah sebagai ilmu tentang waktu. Selanjutnya soal nomor 10. Perhatikan konsep-konsep di bawah ini. 1. Kronologi. 2. Periodisasi. 3. Relasi antar bidang kehidupan. 4. Studi perbandingan. Dari konsep-konsep di atas, yang cocok untuk mengembangkan kajian yang bersifat diakronis adalah konsep nomor titik-titik. A. 3 dan 4. B. 1 dan 3. C. 1 dan 2. D. 2 dan 3. Atau E. 1 dan 4. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. 1 dan 2, yaitu kronologi dan periodisasi. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 11. Faktor utama jatuhnya kekuasaan Soekarno dan digantikan oleh Soeharto adalah titik-titik. A. Skenario A.H. Nasution untuk melaksanakan Dwi Fungsi ABRI. B. Pemberontakan PKI 1965 mengindikasikan kegagalan politik Soekarno. C. Keinginan rakyat untuk memiliki pemimpin baru yang berlatar belakang militer. D. Soekarno merasa tersudutkan karena telah merangkul PKI dalam kabinet.
Atau E. Keberhasilan PKI dalam melenyapkan anggota Dewan Jenderal? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pemberontakan PKI 1965 mengindikasikan kegagalan politik Soekarno. Selanjutnya soal nomor 12. Salah satu faktor yang menggerakkan sejumlah tokoh nasional Indonesia bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang adalah bahwa A. Sebagai sesama bangsa Asia, apalagi berposisi sebagai saudara tua, kedatangan Jepang dipercaya membawa misi penyelamatan. B. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. C. Misi utama kedatangan Jepang tidak lain dalam rangka membebaskan bangsa-bangsa Asia dari imperialisme Eropa. D. Bagi bangsa Indonesia, berkenaan dengan kedatangan Jepang, tidak ada alternatif lain kecuali membangun kerjasama. Atau E. Kekuatan militer Jepang tidak mungkin bisa dilawan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya soal nomor 13. Salah satu sifat pendudukan Jepang adalah dipraktikannya mobilisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam secara masif. Karakter ini berkaitan erat dengan titik-titik. A. Cita-cita kemakmuran bersama dalam konteks Asia Raya. B. Militerisme yang dibangun. C. Tabiat Jepang yang kolonialistik. D. Tabiat Jepang yang kapitalistik. Atau E. Kebutuhan aktual Jepang untuk memenangkan perang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Kebutuhan aktual Jepang untuk memenangkan perang. Selanjutnya soal nomor 14. Salah satu tujuan didirikannya ASEAN adalah titik-titik. A. Meningkatkan solidaritas negara serumpun. B. Memantapkan berlakunya MEA. C. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. D. Memajukan secara bersama budaya serumpun. Atau E. Mendorong kerjasama di bidang militer. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 15. Salah satu pengaruh Belanda yang masih hidup hingga saat ini di Indonesia adalah bidang pendidikan. Keberlanjutan yang tampak kuat ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa pendidikan titik-titik. A. Merupakan tanggung jawab pemerintah. B. Makin kapitalistik dan industrialistik. C. Makin terjangkau biayanya. D. Merupakan sarana penting modernisasi. Atau E. Dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Merupakan sarana penting modernisasi. Selanjutnya soal nomor 16. PPKI mengambil keputusan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR pada 22 Agustus 1945 yang tugas utamanya yaitu titik-titik. A. Usaha mempersiapkan berdirinya Tentara Kebangsaan Republik Indonesia. B. Sebagai penjaga keamanan di tingkat pusat di bawah komando KNIB. C. Menangkal aksi-aksi pasukan sekutu dan Belanda yang mengancam kedaulatan. D. Badan penjaga keamanan di daerah-daerah di bawah koordinasi KNIB setempat. Atau E. Badan setingkat tentara untuk menjaga kedaulatan Republik yang baru berdiri. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Badan penjaga keamanan di daerah-daerah di bawah koordinasi KNIB setempat. Selanjutnya soal nomor 17. Budaya Neolitik yang masih dipraktekkan di banyak tempat di Indonesia saat ini adalah titik-titik. A. Pembuatan anak panah. B. Pembuatan kain tenun. C. Pembuatan gerabah. D. Pembuatan manik-manik. Atau E. Pembuatan batu kubur. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Pembuatan gerabah. Selanjutnya soal nomor 18. Pada masa kerajaan Mataram Islam, berkembanglah sistem masyarakat feodal. Sistem tersebut menjadi dasar utama relasi antara tuan tanah atau patron dengan pekerja atau klien. Hal ini tidak lepas dari faktor titik-titik.
A. Kekuasaan Mataram yang sangat luas dengan wilayah yang begitu besar. B. Kekuatan politik militer penguasa yang mutlak dan tidak terkalahkan. C. Berkembangnya budaya masyarakat yang mendapat pengaruh Islam. D. Wilayah Mataram berada di pedalaman Jawa yang bernuansa agraris. Atau E. Kemunduran kehidupan pelayaran perdagangan di wilayah pesisiran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Wilayah Mataram berada di pedalaman Jawa yang bernuansa agraris. Selanjutnya soal nomor 19. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir 1950 sampai 1951 adalah titik-titik. A. Kegagalan Natsir dalam memulihkan perekonomian nasional terutama menyangkut kesehatan dan kesejahteraan rakyat. B. Perselisihan paham dengan PNI yang mendesak segera diselenggarakannya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat. C. Kegagalan Natsir dalam memperjuangkan usaha kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. D. Kegagalan Natsir dalam memperjuangkan Irian Barat dan perbedaan paham dengan Presiden Soekarno. Atau E. Perselisihan paham dengan anggota Masyumi dan kegagalannya dalam menyusun undang-undang pemilu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Kegagalan Natsir dalam memperjuangkan Irian Barat dan perbedaan paham dengan Presiden Soekarno. Selanjutnya soal nomor 20. Pertumbuhan ekonomi masa Orde Baru tidak mampu membendung krisis ekonomi dunia tahun 1997 yang merupakan pendorong juga jatuhnya pemerintahan Orde Baru karena titik-titik. A. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap. B. Krisis ekonomi dunia terlalu besar sehingga berdampak terhadap krisis multidimensi. C. Rasio hutang luar negeri negeri Indonesia tidak sebanding dengan pendapatan negara. D. Kebijakan pemerintah yang lebih memfokuskan pada sektor pertanian dan industri. Atau E. Pertumbuhan ekonomi hanya diwakili oleh kalangan menengah saja sehingga rapuh pada ekonomi rakyat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap. Selanjutnya soal nomor 21. Langkah strategis Presiden B.J. Habibie setelah pelantikannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998 adalah titik-titik. A. Menyelesaikan permasalahan Timur Timur. B. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. C. Membentuk Kabinet Reformasi Nasional. D. Memberlakukan sistem multipartai. Atau E. Membentuk Kabinet Reformasi Persatuan Nasional. Ya, jawabannya tepat adalah yang B. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.